Ya, kita akan masuk sekarang pada lanjutan dari pelajaran kita yang kelima. Ini adalah pelajaran yang keenam. Saya masih meneruskan pelajaran yang sebelumnya mengenai penggunaan bahasa lidah di dalam konteks public worship ya. Nah, jadi apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam kitab Korintus pasalnya 1 Korintus pasal 12 ayat 31 itu kita harus pahami dengan benar ya, yaitu tadi dikatakan kejarlah karunia-karunia yang lebih utama gitu ya. Tampaknya kalau kita melihat penafsiran dari 1 Korintus 12 ayat 31 ini, Paulus itu sedang mengatakan begini, kamu bilang tapi kejarlah karunia yang utama. Oke, aku akan tunjukkan kepadamu cara yang jauh lebih superior dari itu, kurang lebih seperti itu. Kalau dalam bahasa asli Yunaninya seperti itu bunyinya sebenarnya ya. Jadi dia sedang mengutip perkataan orang Korintus, yaitu kejarlah karunia yang lebih utama gitu. Lalu Paulus berkata, well, saya akan tunjukkan kepadamu cara yang lebih tinggi lagi, yang lebih superior lagi daripada itu ya. Karena kata bahasa Yunani D ya, itu berbentuk adversatif ketimbang konsekutif ya. Dan kata earnestly itu atau hasratilah itu adalah zeloute, itu berbentuk indikatif ketimbang sesuatu yang bersifat imperatif atau suruhan yang harus gitu ya. Jadi kalau kita boleh kalimatkan dari bahasa aslinya tentang 1 Korintus pasal 12 ayat 31 ini, maka bisa disebutkan gini, but you are desiring earnestly the better gifts ya. Tetapi engkau sedang menghasrati dengan earnest itu dengan sungguh-sungguh karunia yang lebih baik lagi. Jadi sesungguhnya 1 Korintus 12 ayat 31 ini tidak bertentangan dengan ayat 29 dan 30 sebelumnya ya. Tapi sedang mengharapkan apa yang nanti dikatakan di dalam pasal 14 ayat yang pertama. Dalam arti mau dikatakan bahwa di dalam konteks public worship atau ibadah korporat, maka nubuatan itu lebih dihasrati atau lebih dipentingkan daripada bahasa lidah, kira-kira dalam konteks ibadah korporat itu ya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana isi daripada bahasa lidah di dalam konteks ibadah yang korporat itu. Pertanyaannya, apakah ada basis untuk membuat perbedaan yang tajam antara bahasa lidah yang peruntukannya bagi doa pribadi atau private dengan bahasa lidah yang memang dipergunakan di publik atau dalam ibadah korporat. Nah, sekarang kalau kita mau tahu jawabannya adalah kita harus memikirkan tentang sifat dari ibadah publik itu sendiri bisa menjadi jawabannya. Ya. Misalnya gini, kalau memang bahasa lidah itu memang itu ditujukan ke arah Allah ya, dan menguatkan diri sendiri menurut 1 Korintus pasal 14 ayat 2 dan 4, maka penafsiran bahasa lidah itu pun harus berisi tentang arahnya kepada Allah. Jadi tidak pernah bahasa lidah itu diterjemahkan lalu templak orang gitu ya. Terjemahkan itu untuk karena kan sifatnya kan bahasa lidah itu kan adalah mengarah ke Allah dan menguatkan diri sendiri. Jadi kalau ada penafsiran dari bahasa lidah itu ya, tentu itu dimaksudkan adalah juga isinya harus
arahnya kepada Allah, ya. Jadi itu bukan pesan kepada jemaat, ya. Jadi kalau ada orang berbahasa lidah, lalu ada orang tiba-tiba klaim mengatakan demikianlah Tuhan memberikan penafsiran kepada apa yang diucapkan di jemaat ini, supaya kalian ya berpegang teguh bla 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 bla, kamu tidak boleh begini. Tidak begitu, ya. Jadi itu bukan a message, ya. Bukan. Nah, itu kesalahan yang harus kita koreksi. Nah, kesalahan berikutnya adalah orang menganggap bahwa bahasa lidah yang ditafsirkan itu sama saja artinya dengan nubuatan. Oh, tentu tidak, ya. Jadi tidak sama dengan nubuatan, ya. Penafsiran bahasa lidah itu layaknya seperti sebenarnya cara ibu menafsirkan jeritan bayinya yang tanpa makna dan juga noisy atau kebisingan-kebisingan dari anaknya, misalnya wah 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 gitu, ya. Jadi itu seperti bagaimana ditafsirkan itu yang memang ditujukan kepada Allah. Nah, hal yang paling penting diketahui juga, mengapa saya tidak mempersoalkan orang yang berbahasa lidah di dalam konteks public worship, walaupun tidak diterjemahkan. Ada penjelasan dari Simon Chen, itu dilihat sebagai singing in tongues, ya, atau nyanyian di dalam bahasa lidah, ya. Nah, di dalam penjelasan Simon Chen, dia berkata, dia mengutip Francis Sullivan, itu dia mencoba mencari logikanya di dalam praktek yang seperti ini, hampir sama dengan jubilation di dalam praktek nyanyian improvisasi yang diekspresikan di dalam kata-kata yang rasional pada masa bapak-bapak gereja, ya. Jadi bapak-bapak gereja pada abad-abad awal itu, baik itu bapak gereja Yunani maupun Latin, ya, itu biasanya sampai abad yang ke-9 itu ada jubilation atau semacam nyanyian-nyanyian yang disebut jubilus, ya, jubilus itu menjadi bagian reguler dari liturgi Paskah bagi jemaat sebagai prolog dari ucapan Alleluia, Alleluia, gitu, ya. Nah, jadi ini semacam melodi begitu, ya. Nah, Anda jangan terpaku hanya gara-gara Paulus mengatakan atau menegur, dikatakan, ya, kepada jemaat di Korintus, kalau kamu tidak kalau kamu berkarunia bahasa lidah, hendaklah 2-3 orang saja, gitu, ya. Itu karena konteksnya memang ada problem gift itu di tengah-tengah jemaat Korintus. Bukan maksudnya Paulus harus strict kita ikuti sekarang 2-3 orang saja, gitu, ya. Intinya adalah supaya teratur dan tertib, ya, teratur dan tertib. Ada orang berkata gini, Pak, tapi kok bunyinya itu kok sama, ya, laba 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 baba baba baba, ya. Dan ada yang mengatakan itu adalah palsu dan segala macam. Kalau bagi saya, tidak urusan saya untuk menghakimi orang itu palsu atau tidak palsu. Kalau saya diundang di sebuah gereja yang sangat karismatis misalnya, yang let's say misalnya setiap kali ibadah mereka selalu berkata, sekarang kita berbahasa lidah, ayo, gitu, ya. Atau sebelum misalnya katakanlah present worship, ya, mari kita berbahasa lidah, gitu, ya. Nah, itu lalu mereka berbahasa lidah gitu, ya. Kalau saya pribadi, ya, mungkin karena saya terlahir dari sebuah charismatic movement, ya. Saya ini lahir dari gerakan yang sangat, katakanlah, radikal dan juga sangat heboh, ya, karismatiknya di Medan pada waktu itu, sehingga saya dan saya juga mendapatkan karunia itu
walaupun tidak sering saya praktekkan, saya menaruh empati kepada situasi semacam itu, sehingga bagi saya pribadi saya tidak terlalu terganggu, ya, tidak terganggu. Saya anggap aja itu menjadi semacam tradisi bergereja mereka, ya. Anda tahu bahwa semua gereja itu bukan hanya dihidupi oleh Alkitab, tapi juga tradisi, sesuatu yang mereka lakukan, mereka praktekkan dan mereka yakini itu secara sakramental adalah bagian dari cara mereka untuk connect kepada Allah. Jadi itu adalah tadi afterward tadi itu, yaitu yang ditujukan kepada Allah, ya. Tetapi memang penting untuk mengaturnya, ya, lebih baik, ya, supaya kalaupun ada nyanyian-nyanyian dengan jubilation semacam ini, artinya disamakan dengan jubilation seperti ini, atau noise of jubilation, ya, atau nyanyian jubilum ini, itu memang oke, disepakatin aja, ya. Misalnya oleh pemimpin gereja tersebut mengatakan kita akan tetap menjaga tradisi ini dengan membiarkan jemaat itu berbahasa lidah dengan doa, tapi barangkali waktunya diatur, ya. Kalau di Korea itu ada gereja kalau lagi doa rame-rame, ya, misalnya pas doa, kalau Anda pergi ke gereja Yonggicho kan, itu kalau sudah doa syafaat, bukan hanya gereja Yonggicho, ya, gereja-gereja Presbyterian juga banyak. Kalau udah pada tiba doa bersama, doa syafaat itu, kalau yang mimpin itu misalnya majelisnya, ya semua orang diam, paling cuma menjawab amin, amin. Tapi ada waktu atau ada slot waktu yang di tengah-tengah ibadah liturgi minggu itu, baik di gereja Yonggicho maupun gereja lain, yang namanya doa bersama. Nah, waktu itu doa bersama, misalnya disebutkan dulu pokok doanya adalah bla 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 1 2 3 4 dan seterusnya. Lalu itu kayak lebah kan berdoa. Itu kayak lebah gitu kan. Tapi ada gereja itu karena sudah ditradisikan, ada lonceng di mimbar itu dan dibunyikan ting gitu, langsung berhenti gitu kan. Nah, jadi menurut saya itu saja sih yang saya harapkan kalau mau membuat itu menjadi teratur, ya. Jadi bagi saya secara pribadi, saya tidak memegang suatu paham di mana bahasa lidah yang dipraktekkan di public worship itu harus ada penerjemah atau terjemahannya, ya. Kalau ada ya puji Tuhan, tapi kalau nggak ada, saya masih mau menerima dan saya masih bisa memahami sebagai tradisi daripada bergereja, di mana itu juga adalah suatu ekspresi dari doa mereka kepada Tuhan, ya, bahasa keintiman. Tetapi lagi-lagi saya katakan, diatur saja waktunya, formulanya seperti apa, kebebasannya sejauh apa, sehingga itu bisa memberikan ciri khas warna karismatiknya nggak hilang, ya. Saya tidak mau dalam posisi mencurigai, wah ini kok sama, ini berarti ini nggak asli dan segala macam. Itu biar urusan mereka, ya. Sekali lagi saya katakan bahwa dalam pelajaran ini kita sudah mendapat penjelasan tentang bagaimana orang-orang Pentakosta memahami teologia glosolalia itu dari beberapa penjelasan saya, ya. Terutama dalam 3 hal, yaitu terkait dengan glosolalia sebagai signifikansi eskatologis, yang kedua adalah dalam konteks doa pribadi, dan yang ketiga glosolalia di dalam konteks public worship. Saya penjelasan ini memberkati kita. Tuhan berkati kita.